kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Tuhan. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami akan memulai chapel kami. Berkati kami, terus bimbing kami agar menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai chapel kami, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Bersyukur karena hari ini kita masih bisa chapel bareng-bareng walaupun masih lewat streaming. Aku harap hati kita tetap satu untuk mengikuti chapel ini, ya kan, Mike? Iya, tiba saatnya untuk kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your faith will fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When the oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my faith could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my faith could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the water, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Jalan-jalan ke pasar pagi, bawa keranjang untuk diisi. Apa tema chapel kita pagi hari ini? Kita akan belajar peduli dan berbagi. Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, teacher akan memberikan satu kisah atau satu cerita. Di suatu desa, tinggallah 3 orang yang bertetangga. Katakanlah kita sebut orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, orang yang pertama sedang membangun rumah. Dia ingin membangun rumah karena rumahnya sudah mulai bocor ketika hujan dan juga sudah dimakan rayap. Kemudian datanglah si bapak yang kedua atau tetangga yang kedua, dia mengunjungi rumah si bapak ini. Wah, semangat ya Pak ya, memang rumah ini perlu dibangun lagi. Saya memberikan semangat pada Bapak, jangan patah arang, pasti ada jalan. Si Bapak ini tentu saja senang ketika dia disemangati. Kemudian di hari yang kedua, datanglah orang yang ketiga, tetangganya lagi. Kemudian dia berkata, Bapak akan membangun rumah, semangat ya Pak. Mereka mengobrol. Dan di hari ketika si bapak ini membangun rumah, si bapak terkejut karena ada kiriman kayu dengan kualitas yang baik. Dan ternyata kiriman kayu ini adalah dari si bapak yang ketiga atau tetangganya yang ketiga yang terakhir datang ke rumahnya. Nah, manakah yang akan kita pilih kalau kita menjadi tetangga dari si bapak tadi? Menjadi orang yang pertama memberikan semangat, peduli, ataukah menjadi orang yang kedua, tetangganya yang ketiga tadi yang terakhir datang, memberi semangat, peduli, tapi juga ada aksi, ada berbagi, ada wujud nyata, memberikan
kayu-kayu dengan kualitas yang baik. Manakah yang akan kita pilih? Apa kata firman Tuhan tentang peduli dan berbagi? Mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Markus 6 ayat 34. Ini konteksnya adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dari Markus 6 ayat 34, kita belajar bahwa satu hal yang menarik di sini, ketika Yesus melihat orang banyak, satu kata yang dicatat di Alkitab adalah Yesus memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Dan yang menarik, bukan hanya belas kasihan yang muncul, tetapi juga ada aksi yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada orang-orang tersebut. Mengapa Yesus melakukannya? Karena Yesus melihat bahwa orang-orang ini seperti domba tanpa gembala. Mereka butuh gembala, butuh diajar, butuh diarahkan. Nah, tidak cukup sampai di situ kalau kita membaca konteks dari ayat ini, keseluruhan satu perikop atau satu pasal, bahwa ini nanti dilanjutkan. Yesus melihat orang-orang tersebut membutuhkan makanan. Mereka lapar. Dan nanti Yesus akan memberi makan kepada mereka sekitar 5.000 orang. Bukankah itu hal yang luar biasa? Ternyata Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa tidak cukup kita peduli, tidak cukup kita hanya di dalam hati, belas kasihan, itu baik memang. Tetapi apa setelahnya? Apa yang dilakukan setelahnya? Yesus memberikan contoh, Tuhan Yesus mengajar, dia memberi makan untuk 5.000 orang. Bagaimana dengan kita? Nah, agaknya situasi saat ini dengan kondisi pandemi membuat kita menjaga jarak, membuat kita mengurangi pertemuan dengan orang-orang yang lain, dengan teman-teman kita. Belajar pun online, tidak bisa bertemu langsung dengan guru, dan bisa jadi itu membuat kita nyaman dengan diri sendiri. Mungkin juga ketika bertemu orang muncul rasa was-was, orang tersebut OTG kah? Orang tersebut bagaimana? Apalagi kita bertemu dengan teman kita yang bersin-bersin atau flu atau sakit, akan muncul rasa was-was. Karena pasti kita memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan saya? Jangan-jangan dia sakit. Saya mau peduli pada dia, saya ingin memberikan sesuatu pada dia, nanti jangan-jangan dia membawa penyakit, gitu. Nah, kondisi ini kadang membuat kita menjadi orang-orang yang kurang peduli kepada lingkungan. Kondisi ini membuat kita memikirkan diri kita sendiri. Bukankah demikian? Atau hanya saya mungkin ya, seperti itu. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk belajar melihat orang lain, belajar untuk peduli. Seperti tadi, kisah di awal, ilustrasi di awal, ketika ada 3 orang yang pertama membangun rumah, orang yang kedua memiliki belas kasihan, memberikan semangat, itu baik. Tetapi bukankah akan lebih baik seperti orang yang ketiga? Dia memberikan, menyumbangkan kayu-kayu yang baik untuk orang yang pertama. Disitulah peduli dan berbagi, seperti yang Yesus ajarkan. Nah, mari kita lihat konteks situasi di rumah mungkin para siswa atau para guru yang melihat video ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak perlu jauh-jauh melihat di luar sana, lihat di dalam diri ataupun lihat di rumah. Coba kita belajar untuk yang pertama adalah peka terhadap lingkungan kita. Siapakah orang-orang di sekeliling kita yang sebenarnya membutuhkan semangat dari kita, membutuhkan kepedulian dari kita, dan juga membutuhkan aksi dari kita
Contoh misalnya, kita lihat di rumah, mungkin papa atau mama, atau kakak, adik, om, tante, oma, opa yang ada di rumah. Coba kita belajar untuk peka. Sebenarnya apa yang mereka butuhkan? Terkadang yang namanya berbagi, itu belum tentu memberikan sesuatu, barang. Tapi bisa jadi itu adalah perhatian, memberikan waktu kita untuk mereka. Mungkin papa mama dalam kondisi yang lelah, membutuhkan kita supaya tidak HP-an terus ketika ketemu papa mama. Coba didengarkan, Papa Mama bagaimana kondisi papa mama sekarang, papa mama lelah, saya buatkan kopi, teh. Nah itu sudah wujud untuk memberikan perhatian dan juga memberikan waktu kita kepada keluarga kita. Atau misalnya rumah dalam kondisi kotor, apa yang dilakukan? Apakah kita peka dengan hal tersebut, kemudian mencoba membersihkan rumah atau setidaknya membersihkan kamar sendiri? Nah, itu adalah wujud peduli dan berbagi. Bukan hanya barang, tapi juga tenaga kita, mengorbankan waktu kita. Masih ada 2 menit, saya mau mencuci piring saya sendiri. Nah, itu juga wujud peduli dan berbagi juga. Saya sebagai guru, saya juga pun harus belajar untuk peduli dan berbagi. Ketika melihat kondisi rekan-rekan guru pun, mungkin mereka butuh disemangati, mungkin mereka butuh dikuatkan, membutuhkan ide, diajak ngobrol, kita saling sharing, atau kadang saya meluangkan waktu saya untuk membuat kue misalnya. Saya bawa pagi, ayo teman-teman makan kue, sederhana bukan? Tetapi dengan hal tersebut, mungkin rekan-rekan guru akan merasa disemangati, merasa diperhatikan. Itu juga wujud peduli dan berbagi. Jadi peduli dan berbagi itu tidak dilakukan yang terlalu tinggi atau muluk-muluk begitu. Lakukan secara sederhana saja. Dengan apa yang kita bisa. Kalaupun tidak punya benda, dengan waktu dan tenaga kita, dengan perhatian kita, kita bisa peduli dan berbagi. Dan saat ini, satu hal yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita peduli dan berbagi, itu adalah hidup kita. Kita belajar untuk membagikan hidup dengan orang lain, dan itu adalah hal yang paling sulit. Karena yang Tuhan inginkan adalah, dengan hal ini, kita akan membawa kedamaian di bumi ini. Dengan peduli dan berbagi, kita membawa kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga akhirnya orang-orang akan melihat Kristus di dalam kita. Nah, itu adalah makna peduli dan berbagi. Bukan hanya apa yang bisa dibagikan pada orang lain, bukan apa yang kita bisa peka terhadap orang lain, bukan hanya itu saja, tapi bagaimana kita bisa menjadi teladan, menyampaikan kasih Kristus kepada orang lain melalui hidup kita. Itu adalah makna hidup dan berbagi yang mendasar yang Tuhan inginkan. Mari kita bersemangat di dalam menghidupi peduli dan berbagi. Kita bersemangat meneladani Yesus ketika Dia memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekelilingnya dan kemudian mengajarkan hal yang benar kepada mereka. Biarlah kita juga sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk melihat kepekaan di sekeliling kita, melihat kebutuhan di sekeliling kita, dan juga menjadi teladan, menjadi berkat di sekeliling kita juga untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini, mengajarkan kami Tuhan meneladani Engkau ketika Engkau memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling Engkau dan juga mengajarkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan, pimpin kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki belas kasihan, yang peduli, peka terhadap orang-orang di sekeliling kami, dan juga belajar untuk memahami apa yang mereka perlukan, sehingga kami juga belajar tidak hanya fokus pada diri kami sendiri, tetapi juga memberikan waktu kami, perhatian kami, apa yang bisa kami berikan kepada orang lain. Mungkin kami bisa mengingatkan teman kami yang mungkin melakukan hal-hal yang kurang tepat. Kami belajar untuk mengingatkan hal yang baik. Kami juga belajar Tuhan untuk mengasihi papa mama
orang-orang di rumah kami belajar ya Tuhan untuk peduli dan berbagi. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada kelas 12 dan kepada semua yang terlibat dalam penayangan chapel hari ini. Kami mempunyai pengumuman, yaitu kami dari OSIS Pastoral dan juga Fundraise, kami mengadakan sebuah event charity untuk menyumbang kepada panti asuhan yang membutuhkan. Kami menyumbang sumbangan berupa sembako dan juga alat kebersihan. Selain itu bisa menyumbang berupa dana. Nah, nantinya silahkan follow Instagram @karis.shs, lalu nanti di situ akan ada poster yang tercantumkan nama-nama kontak person yang bisa dihubungi untuk menyumbang barang-barang yang dibutuhkan. Untuk menutup chapel hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat mengikuti chapel. Kalau kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati agar kami senantiasa menjalankan firman-Mu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di chapel selanjutnya.